Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi diri sekolah atau madrasah dalam kerangka penjaminan mutu. Nah, yang pertama itu ada evaluasi itu apa sih? Nah, yang pertama evaluasi diri sekolah atau EDS itu merupakan sebuah proses pelaksanaan penilaian diri di suatu lembaga pendidikan untuk melihat bagaimana apakah kelebihan serta kekurangan yang ada di suatu lembaga pendidikan itu. Nah, adanya EDS ini atau evaluasi diri sekolah ataupun madrasah itu bisa dilaksanakannya peningkatan atau perbaikan guna untuk meningkatkan kualitas yang ada di sekolah. Nah, yang selanjutnya itu ada di dalam evaluasi diri sekolah atau madrasah atau biasanya yang disebut dengan EDS. Nah, ini diperlukan atau perlu diperhatikan adanya 8 standar pendidikan nasional atau yang biasanya dengan NSPN, yaitu masing-masing di lembaga pendidikan tersebut harus mampu memahami 8 standar yang ada itu. Nah, nanti itu agar bisa dilaksanakannya sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur tentang 8 standar pendidikan, yang dimana itu harus dipenuhi oleh setiap masing-masing lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, adapun 8 standar tersebut itu ada terdiri dari standar isi, proses, pendidikan, dan adapun tenaga kependidikannya, sarana prasarana, serta pembiayaannya. Nah, di sini atau di EDS ini yang tadi sudah disebut itu bisa biasanya disebut dengan SSEE atau Supported School Self-Evaluation. Tujuan dari evaluasi diri baik di sekolah ataupun madrasah yaitu ada 7 cara. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan, yang dimana evaluasi diri membantu sekolah menilai dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka berikan, memastikan mereka memenuhi standar pendidikan dan secara efektif mendukung pembelajaran siswa. Yang kedua itu ada akuntabilitas, yang mana ini berfungsi sebagai cara bagi sekolah untuk menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas praktik pendidikan mereka, membangun kepercayaan dengan orang tua dan masyarakat. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, di mana sekolah dapat menemukan apa yang mereka lakukan dengan baik dan di mana mereka perlu meningkatkan, memungkinkan mereka untuk memfokuskan upaya mereka untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang keempat itu ada membimbing perbaikan berkelanjut. Evaluasi diri menciptakan jalur untuk pembangunan berkelanjutan, membantu sekolah menetapkan tujuan dan rencana tindakan untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik. Yang kelima itu ada meningkatkan hasil siswa, yang dimana dengan mengevaluasi metode pengajaran dan lingkungan belajar mereka, sekolah dapat membuat perubahan yang secara langsung menguntungkan siswa yang mengarah pada peningkatan kinerja akademik. Yang keenam yaitu ada memfasilitas kepatuhan terhadap standar, yang dimana evaluasi diri memastikan bahwa sekolah memenuhi standar pendidikan nasional yang penting untuk mempertahankan akreditasi dan meningkatkan penawaran pendidikan. Yang ketujuh itu ada mendorong keterlibatan pemangku kepentingan, yang dimana proses ini sering mencakup masukan dari guru, siswa, dan orang tua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama untuk kualitas pendidikan. Pelaksanaan evaluasi diri sekolah atau madrasah dan penyusunan rencana pengembangan sekolah. Dalam proses penyusunan evaluasi diri madrasah atau sekolah melibatkan semua pemangku kepentingan sekolah secara bersama. Penyusunan evaluasi diri sekolah menggunakan indikator pencapaian untuk menilai secara objektif keberhasilan sekolah terhadap 8 standar nasional pendidikan, yang termasuk di dalamnya yaitu ada aspek-aspek yang terkait dengan konteks lingkungan serta mengumpulkan bukti-bukti kualitas pendidikan yang tersedia. Evaluasi diri sekolah yaitu merupakan langkah yang strategis dalam penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah agar dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya.
di sini saya akan membahas tentang tahapan evaluasi diri sekolah. Yang pertama ada tahapan evaluasi diri sekolah secara umum, yaitu dengan menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan sekolah itu apa. Kemudian ada melakukan perencanaan, yaitu menyusun strategi evaluasi dan langkah-langkah perbaikan implementasi. Kemudian ada melaksanakan evaluasi melalui pengumpulan data dan keterlibatan stakeholder. Kemudian ada evaluasi, yaitu menganalisis hasil evaluasi untuk menentukan efektivitas suatu program. Kemudian ada perbaikan berkelanjutan, yaitu melakukan penyesuaian dan peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu ada tahapan evaluasi diri sekolah menurut Putri. Yang pertama ada pengembangan instrumen, yaitu menentukan indikator mutu dan merancang alat evaluasi. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu menghimpun informasi dari berbagai sumber seperti dokumen, akademik, observasi, dan wawancara. Kemudian ada analisis data, yaitu mengolah data untuk mengidentifikasi permasalahan utamanya. Kemudian ada penentuan akar masalah, yaitu menganalisis penyebab utama permasalahan mutu pendidikan. Kemudian ada penyusunan rekomendasi, yaitu merancang solusi dan rencana perbaikan berdasarkan temuan evaluasi. Dari keseluruhan tahapan ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah yang agar lebih efektif dan berbasis data. Dengan evaluasi diri yang sistematis, sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan sekolah. Ya, tadi kita sudah membahas tentang evaluasi dari sekolah atau madrasah. Di sini kita akan membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan sekolah. Nah, yang mana langkah-langkahnya ini ada 7. Yang pertama melakukan evaluasi mandiri. Nah, langkah yang pertama ini melibatkan evaluasi diri sekolah atau madrasah, yang mana evaluasi ini dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan di berbagai bidang, baik itu kurikulum ataupun proses pembelajaran ataupun dari bidang-bidang yang lainnya. Nah, pada proses ini menekankan pada identifikasi kelemahan pada sekolah tersebut. Dan yang kedua, memanfaatkan instrumen evaluasi. Nah, lembaga dapat menggunakan instrumen evaluasi diri yang disediakan oleh otoritas terkait, misalnya Kementerian Agama atau ke Dinas Pendidikan. Nah, hal ini membantu dalam menilai secara sistematis berbagai aspek kinerja sekolah yang merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan. Nah, yang ketiga ada pengumpulan data. Mengumpulkan data melalui metode kualitatif seperti pengamatan, wawancara, dan tinjauan literatur sangatlah penting dalam penelitian ini. Kepala sekolah ataupun madrasah yang menjabat menjadi sumber data utama yang menyoroti pentingnya keterlibatan kepemimpinan dalam proses perencanaan. Lalu ada menganalisis hasil. Setelah melakukan evaluasi, hasilnya perlu dianalisis untuk memahami implikasinya terhadap pengembangan sekolah. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi area tertentu yang memerlukan perbaikan dan menginformasikan proses perencanaan. Lalu ada merumuskan kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi diri, kepala lembaga dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk mengatasi masalah teridentifikasi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan selaras dengan tujuan instansi dan kebutuhan siswanya. Nah, dengan merumuskan kebijakan ini kita bisa mengetahui apa kebutuhan serta tujuan awal kita dalam membangun sekolah tersebut. Nah, yang keenam ada implementasi dan pemantauan. Setelah rencana pembangunan disusun, itu harus dilaksanakan secara efektif pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak rencana yang diperlukan untuk memastikan bahwa institusi maju menuju tujuan pendidikannya. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, umpan balik dan revisi. Akhirnya, umpan balik dari pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua harus dimasukkan ke dalam rencana pengembangan. Proses ini memungkinkan revisi dan perbaikan, memastikan bahwa rencana tetap relevan dan efektif dari waktu ke waktu. Audio Jungle.